Halo para pendengar horor dimanapun kalian berada, selamat datang di malam kelabu. Untuk semua para pendengar horor, mungkin tidak asing lagi atau pernah mendengar atau bahkan menyaksikan kisah-kisah para pelaku yang pernah mengalami berbagai kejadian horor. Untuk kali ini saya akan mencoba membawa para pendengar horor semua untuk berimajinasi pada cerita yang akan saya bawakan. Tanpa berlama-lama lagi, kali ini saya akan menceritakan tentang Aku Percaya Adanya Gaib. Kenapa saya memberi judul Percaya Adanya Gaib? Itu karena selama ia hidup, belum pernah mengalami atau melihat hal-hal mistis yang begitu kontras, hingga pada akhirnya ia mengalami kejadian mistis yang membuat dia harus menarik kata-katanya kembali. Kembali ke cerita, perkenalkan namaku Alfi, nama samaran. Kejadian ini bermula pada 2018 akhir. Pada saat itu, aku sedang asik-asiknya chatting dengan perempuan yang baru ku kenal di Facebook yang bernama Clara. Entah kenapa aku dengan Clara ini seperti langsung nyambung, bahkan dengan meminta nomor WhatsApp-nya pun dia memberikannya. Singkat cerita, 2 hari Clara ini tidak mengabariku. Hingga pada sore hari, tiba-tiba notif di HP-ku berbunyi yang berisi pesan dari Clara. Aku pun dengan sigap membukanya dan membaca isi pesan tersebut. Di dalam pesan tersebut, Clara menulis bahwa dia ingin aku menemuinya dan datang ke rumahnya di daerah Pandeglang, Banten. Singkat cerita, aku pun menelpon kawanku yang bernama Aldi untuk menemaniku dalam perjalanan. Terus terang saja, walaupun aku dari Banten juga, tepatnya di kota Serang, aku belum mengetahui banyak daerah tempat tinggal si Clara ini. "Vi, lu yakin kita berangkat ke sana?" tanya si Aldi. Ya yakin lah, nih lokasinya aja ngasih loh," sahut aku. Sampai di sini belum ada keanehan. Kami pun berangkat dari rumah sekitaran jam 7 lewat. Pesan terakhir yang ku baca dari si Clara adalah, "Ikutin lokasinya aja, nanti ada rumahku dekat lapangan bola." Tak sedikit pun aku merasa ini tipuan atau sekedar jahil, karena sebelumnya pun di samping sekedar membalas pesan, bahkan sempat menelponku saat aku mendapatkan nomor teleponnya. Singkat cerita, ketika hampir sampai beberapa ratus meter lagi sampai tujuan, saat itu waktu menunjukkan pukul 21.21. Aku pun meminta Aldi untuk pelan-pelan karena saat itu kami memakai satu motor berdua. Selang beberapa saat, aku melihat 2 jalur berbeda kiri dan lurus. Tepatnya di pinggir lapangan sepak bola yang si Clara sebutkan. "Vi, kita udah sampai nih. Mana rumahnya?" "Aku juga gak tahu, Di, tapi kita udah sampai di lokasi ini." Memang gelap sekali di sekitaran lapangan pada saat itu, dan tidak ada motor atau mobil yang bisa untuk kami bertanya. Kemudian saat temanku berpikir untuk menentukan jalan, tiba-tiba temanku memperhatikan dengan seksama di belakang gawang, atau lebih tepatnya sebelah kiri dari jalan, terdapat beberapa kuburan yang tidak kami sadari sedari tadi. Tiba giliranku memandang jalur yang lurus. Terdapat satu rumah di kejauhan dengan lampu kuning kecil. Aku pun langsung meminta si Aldi temanku untuk mengambil jalan yang lurus, yang padahal kami berdua tahu sebelumnya tidak terlihat rumah di ujung jalan tersebut. Hanya karena kami berdua panik gara-gara melihat kuburan yang terlihat sudah sangat lama. Saat kami menyusuri jalan yang sedikit bebatuan untuk mendatangi rumah tersebut, tiba-tiba saja motor kami terguling ke kiri. Aku pun kaget ketika beberapa detik melihat temanku Aldi yang terpaku pandangannya ke depan. Seketika, aku pun ikut menoleh ke depan mengikuti cahaya lampu dari motor. Dan betapa terkejutnya aku, sekaligus merinding bukan main. Di hadapan kami terdapat sosok wanita yang jelas-jelas berdiri menyamping. Lalu tak lama sosok ini membalikkan badannya ke hadapan kami. Sosok yang tidak pernah aku lupakan. Rambutnya agak bergelombang,
panjangnya sampai ujung tangannya. Bajunya putih seputih-putihnya. Namun, raut wajahnya yang begitu menyeramkan, ditambah dengan kontak matanya sambil melotot dengan pupil putih penuh dan hitam penuh yang silih berganti. Bisa teman-teman bayangkan? Benar-benar mengerikan. Aldi yang sedari tadi tak bergeming, akhirnya ia sadar dan menepuk pipiku agar aku tersadar. "Cepet Vi, cepet Vi." Dengan sigap Aldi pun mengangkat motornya kembali, lalu memutar balik ke jalan sebelumnya. Saat kami berputar untuk kembali, aku menoleh ke belakang dan melihat sosok tersebut terbang ke arahku seolah-olah ingin mencekiku dari belakang. Ini adalah momen kedua setelah tadi. Di saat ketakutanku belum berakhir, ditambah dengan sosok ini yang ingin mencekiku dari belakang. Aku pun berteriak sambil mengucap, "Ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah." Dengan memejamkan mata, aku terus berucap seperti itu beberapa kali, hingga akhirnya kami keluar dari jalur tersebut dan melewati lapangan itu, hingga sosok itu menghilang dan tak menampakkan dirinya lagi. Singkat cerita, kami berhenti di sebuah alun-alun kota untuk menarik nafas setelah mengalami goncangan mistis yang dialami. Aldi temanku tidak menyalahkanku karena kami sama-sama tidak mengenal daerah tersebut. Setelah situasi kembali normal, aku baru ingat untuk mengecek isi pesan dari si Clara. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat riwayat pesan dari si Clara tidak ada. Seperti terhapus, padahal aku sadar tidak menghapusnya. Lalu aku mengecek riwayat panggilan, bahkan isi chat Facebook, dan akunnya pun tidak pernah ada ketika aku mencoba beberapa kali mencarinya. "Kenapa, Vi?" kata Aldi. Aku pun menceritakannya tentang tersebut kepadanya. Pada akhirnya, aku pun sampai kembali di rumah, sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Namun inti dari cerita ini adalah, aku benar-benar percaya dengan adanya gaib, setelah melewati satu malam dengan pengalaman yang bagiku begitu menakutkan. Baiklah para pendengar horor, setelah kita mendengar dan menyimak cerita tadi, terdapat beberapa pesan yang bisa kita ambil. Jangan main-main dengan dunia gaib jika kita tidak siap, dan beruntunglah yang tidak mengalaminya, karena banyak cerita yang beredar, orang-orang yang jiwanya tidak siap berurusan dengan gaib, maka hal itu bisa berdampak buruk bagi orang tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, sampai jumpa di lain cerita.